Jaw crusher merupakan suatu mesin atau alat yang banyak digunakan dalam industri di bidang pertambangan, bahan bangunan, kimia, metalurgi dan sebagainya. Sangat cocok untuk penghancuran primer dan sekunder dari semua jenis mineral dan batuan dengan kekuatan tekan sekitar 320 megapascal, seperti biji besi, biji tembaga, biji emas, biji mangan, batu kali, kerikil, granit, basalt, kuarsa, diabas, dan bahan galian lainnya. Jaw crusher mempunyai keunggulan struktur sederhana, kinerja stabil, perawatan mudah, menghasilkan partikel akhir dan rasio penghancuran tinggi. Jadi jaw crusher merupakan salah satu mesin penghancuran paling penting dalam lini produksi penghancuran batu. Secara umum mesin crusher dapat digunakan untuk mengurangi ukuran atau mengubah bentuk bahan tambang sehingga dapat diolah lebih lanjut. Prinsip kerjanya secara awam mirip seperti rahang, material akan masuk dan mengalami proses penghancuran seperti dikunyah untuk diubah menjadi lebih kecil. Di dalam mesin tersebut, terdapat dua lempengan yang berfungsi melakukan penggilasan atau pengunyahan tadi. Cara kerja jaw crusher secara umum yaitu, bahan galian dimasukkan melalui rahang kemudian bahan galian tersebut akan ditekan oleh dinding-dinding fixed jaw plate dan kinetic jaw plate. Kemudian kinetic jaw plate akan bergerak yang digerakkan oleh flywheel. Kemudian dinding-dinding tersebut bergerak maju mundur dengan diatur oleh toggle plate sehingga bahan galian akan tertumbuk oleh dinding-dinding tersebut sehingga bahan galian akan pecah dan berubah ukuran menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Berikut beberapa gambaran dari jaw crusher di industri kimia. Berikut adalah bagian-bagian dari alat jaw crusher beserta keterangan dan penjelasannya. 1. Fixed jaw plate adalah bagian yang tidak bergerak berfungsi untuk menahan pada saat bagian yang lain bergerak menekan batuan. 2. Guard sheet adalah dinding yang bergerak dan bersifat kasar yang digunakan untuk menumbuk dan menghancurkan bahan. 3. Kinetic jaw plate adalah bagian yang bergerak dan fungsinya untuk memberikan tekanan pada batuan. 4. Active jaw adalah bagian yang membuat kinetic jaw dapat bergerak. 5. Toggle plate adalah seperti baut pecah, digunakan mengerakkan alat penghancur. 6. Adjust sheet adalah bagian yang digunakan untuk mengatur naik turunnya dinding penghancur. 7. Adjustable wedge adalah bagian penyesuai gerakan pada saat alat bekerja. 8. Spring adalah digunakan untuk menggerakkan toggle plate. 9. Flywheel adalah roda yang berputar pada saat bekerja. 10. Frame adalah bagian pelindung luar atau penutup. 11. Eccentric shaft adalah poros yang berputar dan menyebabkan alat bergerak. 12. Bearing adalah bagian yang berfungsi sebagai bantalan bagi eccentric shaft. 13. Belt pulley wheel adalah sabuk yang menggerakkan roda dan dihubungkan ke motor penggerak. Berdasarkan porosnya, jaw crusher terbagi dalam dua macam, yaitu, pertama, jaw crusher sistem black, posisi poros di atas. Dengan rahang penghancur yang tidak dapat dipindah-pindahkan, memiliki poros atau titik engsel berada di atas yang memberikan pergerakan terbesar kepada bongkahan atau umpan paling kecil. Hasilan ukuran produk pada black jaw lebih heterogen dan mempunyai kapasitas lebih besar pada ukuran yang sama dengan sistem Dodge. Sehingga sistem black jaw mempunyai keuntungan poros atau titik engsel yang berada di atas rahang menyebabkan bagian bawah bergerak maju mundur sehingga jarang terjadi penyumbatan pada lubang outputnya. Dan juga bagian bawah yang bergerak menghasilkan hasil yang maksimal. Kedua, jaw crusher sistem Dodge, posisi poros di bawah. Dengan rahang penghancur yang dapat dipindah-pindahkan memiliki poros atau titik engsel berada di bawah sehingga memberikan pergerakan terbesar kepada bongkahan atau umpan paling besar. Hasil ukuran produk pada Dodge jaw relatif seragam. Kapasitas Dodge jaw jauh lebih kecil dari black jaw pada ukuran yang sama. Sehingga menimbulkan kerugian pada Dodge jaw yaitu sering terjadi penyumbatan. Keuntungan Dodge jaw crusher yaitu, titik engsel yang berada di bawah dan bagian atasnya yang bergerak maju mundur, menghasilkan output yang seragam atau uniform. Namun proses kerjanya lebih lamban daripada black system jaw crusher serta berkapasitas rendah. Klasifikasi jaw crusher berdasarkan fungsinya terdiri dari tiga macam, yaitu jaw primer,
jaw sekunder, dan jaw tersier. Pertama, jaw primer. Jaw primer yang sering dinyatakan dengan PE, berfungsi untuk memecah batu dengan ukuran besar yang berasal dari unit pengumpan. Ciri utama dari jaw primer adalah bentuk mulut jaw hampir persegi karena panjang dan lebar mulut hanya berselisih sedikit. Sebagai contoh, jaw PE 400x600 memiliki ukuran mulut 400 mm dan 600 mm. Kedua, jaw sekunder. Jaw sekunder yang sering dinyatakan dengan PEX, berfungsi untuk memecah batu yang sudah dipecah oleh jaw primer. Ciri utama dari jaw sekunder adalah bentuk mulutnya persegi panjang. Sebagai contoh, jaw PEX 250x1200 memiliki ukuran mulut 250 mm dan 1200 mm. Dalam prakteknya, jaw PEX juga sering dipakai sebagai tertiary crusher. Ketiga, jaw tersier. Jaw tersier yang sering dinyatakan dengan PEV, berfungsi untuk memecah material dari oversize vibrating screen. Bentuk dari jaw PEV mirip dengan jaw sekunder. Kalau ingin membedakannya hanya bisa dilihat pada nameplate-nya. Jaw crusher banyak digunakan dalam pengerjaan yang berkaitan dengan pertambangan dan juga konstruksi. Misalnya dalam penambangan batu, pengerjaan jalan, pembuatan beton, gedung, bendungan dan pengerjaan lainnya. Dengan menggunakan jaw crusher, proses peremukan material menggunakan metode penghacuran material secara berputar sehingga pengoperasian jadi lebih mudah dan efisien. Keuntungan dan kerugian dalam menggunakan jaw crusher sebagai berikut. Keuntungannya yaitu memiliki struktur yang sangat sederhana sehingga perawatannya mudah, mempunyai kapasitas yang fleksibel, proteksi dari overload, efisiensi tinggi dan biaya operasi yang rendah, serta hasil akhir partikel dan rasio hancur yang baik. Sedangkan untuk kerugiannya yaitu kapasitas jaw crusher ditentukan oleh ukuran crusher.